Oke baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Sahal. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu penulisan laporan bisnis. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian laporan. Yang kedua, ada klasifikasi laporan bisnis. Yang ketiga, struktur dasar laporan bisnis. Dan yang terakhir, ada langkah-langkah penulisan laporan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip penulisan. Nah, mari terlebih dahulu saya akan jelaskan mengenai pengertian laporan bisnis. Laporan bisnis adalah penyajian tentang fakta yang terencana, objektif, tidak memihak kepada satu orang atau lebih, untuk tujuan yang spesifik dan penting bagi suatu bisnis. Laporan bisnis biasanya dipergunakan di dalam maupun di luar organisasi. Laporan bisnis dapat disampaikan kepada manajemen tingkat atas, manajer staf, pemegang saham, pemerintah, langganan, dan pihak-pihak yang membutuhkan lainnya. Untuk itu, laporan itu harus bersifat rapi, logis, jelas, dan mudah dimengerti. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian laporan bisnis, mari saya jelaskan mengenai klasifikasi laporan bisnis. Berdasarkan frekuensi persoalan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, laporan periodik. Laporan yang dibuat secara teratur, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dua, laporan khusus. Dibuat karena suatu kejadian atau situasi yang unik. Berdasarkan sumber juga terdiri dari dua, yaitu yang pertama, authorized report. Laporan yang dibuat atas permintaan seseorang. 2. Voluntary report. Laporan yang dibuat berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Lalu kemudian berdasarkan fungsi, ada dua juga, yaitu yang pertama informational report, yaitu laporan yang memuat informasi tentang kegiatan organisasi seperti laporan tahunan yang memuat informasi tentang seluruh kegiatan organisasi. Kedua, ada analytical report, yaitu laporan yang memuat fakta hasil analisa seperti analisa tentang kebutuhan pegawai, moral, pegawai yang rendah, dan lain-lain. Kemudian ada berdasarkan subjek. Laporan seperti ini biasanya dibuat oleh departemen-departemen tempat laporan tersebut berasal, seperti accounting, advertising, finance, engineering, marketing, personil, dan lain-lain. Yang terakhir, berdasarkan formalitas, terbagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama, laporan formal. Laporan seperti ini biasanya lebih panjang dan menyangkut masalah-masalah yang kompleks. Dua, laporan informal atau intern. Laporan informal biasanya lebih pendek. Nah, setelah mengetahui apa saja klasifikasi laporan bisnis itu, selanjutnya, adapun struktur dasar dalam pembuatan laporan bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan memuat penjelasan ringkas tentang isi laporan secara keseluruhan, seperti latar belakang, penulisan laporan, tujuan penulisan, masalah yang dibahas, ruang lingkup pembahasan, dan lain-lain, yang memungkinkan untuk dimuat pada pendahuluan. Kedua, ada batang tubuh. Batang tubuh adalah bagian yang memuat isi laporan. Bagian ini membahas dan mengembangkan semua perincian penting sehingga dapat membantu tercapainya penulisan laporan. 3. Kesimpulan. Kesimpulan adalah evaluasi dari fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat pribadi penulis. Keempat, rekomendasi. Rekomendasi adalah program-program yang dapat dilakukan berdasarkan kesimpulan. Nah, di poin terakhir dalam materi kita yaitu langkah-langkah penulisan laporan berdasarkan prinsip-prinsip penulisan. Ada 7, apa saja? Yang pertama ada menentukan tujuan. Yang kedua, merencanakan waktu. Yang ketiga, meneliti dan mengumpulkan informasi, terdiri dari 2, yaitu data primer dan data sekunder. 4. Evaluasi hasil penelitian atau cara pemecahannya. Yang kelima, menyaring informasi. Yang keenam, memutuskan kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang ketujuh atau terakhir, mempersiapkan bagian laporan. Oke, baik, sekian presentasi dari saya mengenai
penulisan laporan bisnis. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.